Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hingga pada saat ini kita masih harus beribadah di rumah. Walaupun demikian, kami berharap situasi ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Karena itu, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan Allah, Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlututlah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Jemaat bangkit berdiri. Jadianmu lautan langit, akabetang pulang selamatkan hari hau maladang nan harangan dohot dologi saluhut mengendehon sangap dituhatai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1.
datar tunglongang dorohatu molohu bereng atino pami saluhut bitang hilap dohot ronggu maka tindak on hasangapon mi marende oh Tuhan memuji oh debata sangap doho marende oh Tuhan memuji oh debata sangap doho. Hukum Taurat Tuhan untuk Minggu Jubilate hari ini adalah hukum Taurat kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan 2. Tudo dirikon iban godam ni dosakon ia dopan muje. Jemaat bangkit berdiri. Ia dopan muje marsomba utuki lamana poti dosaki dia dopanmu Yesus. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Jolo mi gale doa
janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan 2. Rohaku situtu mida Yesus nalulu manjalahi hajul maun ai ibana paluahun cuma manisiai sian hamagoani asrohaku situtu mida Yesus naburju patu pahon hangoluan di auna di hamagoan tung saluhut dosaki Dodi sesa Yesusi. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan di Minggu Jubilate hari ini adalah dari Efesus pasal 5, dimulai dari ayat 15 sampai 21. Marilah kita baca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1 dan 2. Nasa dosaku nang say doi tabari tahon holong nai di dia Tuhan ku dosoni tuk panupahi tarlogida sasada Yesus Jemaat bangkit berdiri. Nihongoluku lasohaki Jumolo Yesus siluami Pangiringonmu tolongui Mangalo dosa nang rohaki Tabari tahun holong naik di dia Tuhan ku dosoni tuk menepahi tarlo bidan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pengganti warta jemaat minggu ini adalah ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Terimalah kado ulang tahun dari kami, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi kami ucapkan, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, dan bahagia selalu. Amin. Daftar anggota jemaat yang berulang tahun dapat dilihat di dalam acara tertulis. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan 2. Nang ditebus Yesusi, hamu sude begemai, sailas rohaku mandoki, sonangi tiki, dung jupang Yesus tuhaki, tonde nama ngajaria, tarbain marlas ni rohaan. Sonangi tiki, dung jupang Yesus tuhaki. Dihololog na rohaki, tung nasoboy bemagoy, mata na do manatapa, pinggol na tumangihon ang. Sonangi tiki, dung jupang Yesus tuhaki, tondi nama ngajaria, tarban marlas niroa. Sonangi tiki, dung jupang Yesus tuhaki. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Jubilate hari ini dari kitab 1 Tawari 16 ayat 31 hingga ayat 36. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah,
Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekedar membuka memori kita, seingat saya ibadah di rumah sudah 7 minggu kita lakukan. Semenjak ada instruksi dari pemerintah pusat dan juga dari pemimpin-pemimpin gereja kita, pimpinan-pimpinan gereja kita, sudah ada kurang lebih 7 kali kita ibadah di rumah. Belum lagi perayaan Jumat Agung dan Paskah. Dan seingat saya kita mulai dari tanggal 22 Maret. Pada saat itu minggu kita Minggu Letare. Saudara-saudara, di awal penetapan itu banyak reaksi jemaat. Bukan hanya jemaat, tapi para pelayan, para hamba Tuhan juga bereaksi dengan penetapan itu, supaya ibadah di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ada yang setuju walaupun dengan berat hati, tapi banyak juga yang tidak setuju, mereka berontak. Karena memang wajar, ini sama sekali peristiwa yang belum pernah kita alami. Kalau dibuat mungkin survei, lebih banyak yang tidak setuju. Walaupun Minggu Letare menekankan bersukacita, berbahagia, tapi bisa dikatakan hampir tidak berbahagia orang saat itu. Saya tidak mendahului, tapi saya juga merasakan saat itu begitu dikatakan harus ibadah di rumah, mau menangis rasanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu yang mau saya pastikan sekarang. Jadi sudah 7 minggu kita lewati masa-masa yang sulit ini, masih adakah sukacita? Masih bahagia? Masih sehat? Maksud saya semuanya, baik fisiknya, pikirannya, rohaninya, sehat semua. Saya mau kasih tips ala pendeta Simajuntak, tips sehat. Apa sih tanda-tanda orang yang sehat? Tanda-tanda orang yang sehat itu yang pertama, molo di hatabata di dok, molo laku dope mangan. Jadi molo laku dope hitamangan, itu ciri-ciri orang yang sehat. Itu tanda orang yang sehat. Selera, masih ada selera makannya. Jadi selama ada selera makan, yakinlah pasti sehat. Jadi ada orang berbaring di rumah sakit, tapi masih bisa makan, yakin pasti sehat. Jadi pastikan masih ada selera makan. Tapi kalau tidak ada lagi, walaupun makanannya enak tapi tidak selera lagi, itu tanda-tanda sudah kurang sehat. Yang kedua, molo di hatabata di dok, molonok dope simalolong na modum. Jadi nyenyak tidurnya. Imulubuy dope modum, nok matana modum, tada-tada ni nahipas doy. Jadi molo adong jolma, dang buy be modum, ngasay di pahosi kosing badan na rupani
tu habirang doho tu siamun, dang na hurang dengga tempat tidurna, alai dak sonang bebana mudum. Itu juga tanda-tanda sudah kurang sehat. Jadi molonok dope si malolongna mudum manang di dia petaho, itu ciri-ciri orang yang sehat. Jadi pastikan malamnya atau tidur siang mata kita itu betul-betul dapat tidur nyenyak. Nah patuluhon nang lupa hita, atik pelancar makan, selera makannya, tidurnya juga bisa nyenyak, ikon lancar do tupudi. Ai boy do gudang dipangan, hape dang boy satabi hitau rupani, satabi dang boy haruar. Jadi ikon lancar do tupudi. Lancar satabi masuk tu siubeon, lancar muse tupudi. Jadi molo adong halak lak kumangan, alai tupudi gabe bermasalah, itu tanda-tanda orang tidak sehat lagi. Na paupaton anggoon macariko doon, masih ada senyum, masih ada ketawa. Jadi nak pesongonon borak ni situasi na taadu pinuaingon, molubodo peibana mekel, molubodo peibana senyum, pinomatu dirina sadiri, itu tanda-tanda orang yang sehat. Alai molonunga say becut, berarti adong naso beres. Ngatangis sudi rupani, ibana say mekel. Ngamekel sudi dongan na, ibana say tangis. Anggoy nga perlu dipareso. Jala mula dong jol masongoni, ngatangis dongan na, hape ibana say mekel. Yesoy nga say mekel dongan na, ibana say tangis. Ibu Tuhan mudo guarni, ima nanidok munay. Hamu akadongan sa haporseaon, didok aka namalo, sekali senyum, curiga hilang, 2 kali senyum, jadi sahabat, 3 kali senyum, hati penuh damai, 4 kali senyum, rejeki datang, tapi kebanyakan senyum akan dijemput ambulans RSJ, rumah sakit jiwa. Jadi molo pagudaku pe mekel, pagudaku senyum, ibereng tiang disenyumi, ibereng mobil disenyumi, angwe hurak sehat do. Jadi senyum di saat senyum, ketawa, tertawa di saat tertawa, mekel rap dohot na mekel, tangis rap dohot na tangis. Lalu yang kelima, mengerti dan menyimak apa yang saya katakan tadi. Wah dia tusi do, disimak do, diparohahod do, nanidoki. Jadi arong do halak, sesongon na serius mabigi, matanya ke depan, melotot, seolah-olah dia memperhatikan, melihat, tapi sesungguhnya penglihatan itu kosong. Pikirannya kemana-mana. Rohana, dang nabi notobe, manang na itu dia. Jadi mulalong jol masongoni, kalau ada orang seperti itu juga tanda-tanda kurang sehat. Tapi orang yang sehat itu menyimak dan terkadang dia mangguk-mangguk, naik turunnya sama. Itu orang yang sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu sekedar tips dari Pendeta Simajuntak. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bersorak-sorai, marulup-ulup tu debata, bersorak-sorai kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau dalam konteks ini umat Israel bersorak-sorai, tentu karena salah satunya tabut perjanjian
bisa dibawa pulang ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat itu. Jadi mereka sangat bersuka cita, mereka marulupulup. Wajar kalau mereka itu bersuka cita marulupulup karena tabut perjanjian, simbol lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat itu bisa kembali ke Yerusalem. Artinya mereka sedang dalam suasana merayakan kemenangan bersama Allah. Kalau kita sekarang, coba. Menurut saya berbanding terbalik, bertolak belakang. Orang Israel, umat Israel bersuka cita, bersorak-sorai marulupulup. Karena ada yang mereka ulupkan. Adong naniulupun nasida. Tapi bagaimana kita marulupulup di situasi seperti ini? Bukankah tidak lebih pas misalnya menangis, meratap, mengangguhi dengan situasi seperti ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, justru di situasi seperti inilah, di situasi sekarang ini, di situasi yang tidak kondusif ini, yang sangat mencekam ini, kita diajak bersorak-sorai. Jadi ini bukan kebetulan. Minggu Jubilate, bersorak-sorailah kepada Allah, kepada Tuhan. Seluruh bumi bersorak-sorai kepada Allah. Apa yang kita sorakin? Ahaduna naing ulup punota. Kemenangan? Sepertinya belum. Karena sampai saat ini kita masih terus berjuang memenangkan kehidupan ini dari wabah COVID-19. Lalu apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita membuka buku ND 435 yang sudah kita nyanyikan tadi. Bisa aja kita sudah bernyanyi dari buku ND 435 tadi, tapi kita tidak sungguh-sungguh menyimak lagu itu, ya karena sudah biasa kita nyanyikan, ya nyanyi aja. Tapi coba kita kembali membuka lagu itu, 435 Marulupulup Todiki. Jadi dikatakan di sana di ayat 1, marulupulup todiki ainaung ditobus Jesusi. Jadi diajak hamusude bigemai sailas rohaku madohi. Marulupulup todiki ainaung ditobus Jesusi. Bahasa Indonesianya ditobus, ditebus. Kita sudah tergadai. Jadi ibaratnya kita ini, saya ini sudah digadaikan. Lalu ada yang menebus. Siapa yang menebus saya? Yesus. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, saya ditebus kembali, ditebus lunas. Kita sudah tergadai oleh dosa. Lalu Yesus datang untuk menebus kita. Gabi mulak mahita muse songon nasai laon. Ini marulupulup todiki ainaung ditobus Jesusi. Jadi kalau bagaimana kita marulupulup, bahasa marulupulup, lupakan dulu corona. Fokus kita ke sini, berapa tebusan kita? Berapa harga tebusan kita? Saudara-saudara, mungkin tidak bisa kita nilai dengan materi, dengan uang, tapi seharga darah Yesus kita ditebus.
Lalu yang kedua, mengapa kita bersorak-sorai? Buasa hita marulup-ulup di dok. Di ayat 2, macaita kas di dok di haul holong na rohaki tung nasubui bemagui. Di haul holong na rohaki. Jadi kasih Tuhan itu merangkul saya, merangkul kita, merangkul kamu. Jadi sungguh danak molo dirangkul dipeluk omakna ibana macai lasia dorohani. Jadi hita pe molo dirangkul amok tahita, dirangkul omak tahita buti di dekap songoni buti dipeluk, sangat senang. Songoni ma Yesus nuaeng, songoni ma tuhatai merangkul hita. Dak solas rohata dibain tuhatai songoni tuhita. Tuhan mendekap kita, Tuhan merangkul saya, Tuhan merangkul kita, Tuhan memeluk kita dengan kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ini kita ketahui, kalau ini yang menjadi dasar ulup-ulup, dasar sorak-sorai kita, masa kita enggak berteriak, bersorak-sorai kepada Tuhan? Bersorak kepada Tuhan karena kita sudah ditebus. Bersorak kepada Tuhan karena kita didekap, dirangkul. Karena itu saudara-saudara tidak perlu terlalu khawatir. Karena ada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Jadi biarkan mungkin sambil kita melalui tantangan, pergumulan ini, kesulitan ini, dengan satu keyakinan bahwa Yesus sudah menebus kita dan Yesus setiap saat ingin merangkul, mendekap, dan memeluk kita. Kalau itu yang menjadi pemahaman kita, pantaslah kita sekarang bersukacita, pantaslah kita sekarang bersorak-sorai, pantaslah kita sekarang marulup-ulup. Marulup-ulup todiki ay naung ditubus Jesusi. Hamu sude bigi mai sailas rohaku madohi. Di haul holong na rohaki tung nasubui bemagui. Matana do manatapau pinggolna tumangihonau. Jadi mata Yesus itu, mata Tuhan itu selalu mengawasi kita. Telinganya peka dengan teriakan-teriakan kita, dengan pergumulan-pergumulan kita, dengan segala macam persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh dapat kami pahami. Dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar di dalam hidup kami. Supaya membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, yang dapat kami nikmati dan kemudian dapat dinikmati orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan senantiasa bersorak-sorai, merulup-ulup, karena Tuhan sudah menebus kami. Karena Tuhan senantiasa mendekap, merangkul, dan memeluk kami. Tuhan menjagai kami dari segala macam mara bahaya di dunia ini. Terlebih Tuhan yang menjagai kami dari virus corona yang masih mewabah di sekitar kami. Berkati jemaat-Mu, berkati ibadah kami, sekalipun kami beribadah di rumah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Yesus Kristus hidup Raja, bina bangkit di amanah, manggung bumi sasude, manggung bumi sasude. Jalan sahajul maut, tui bana doa Tuhan, parato poton nabi, parato poton nabi. Akan suruh Anda, umali yang habang sana, pasangan pun rajai, pasangan pun rajai. Nadi ginjang marhuasa, harajaan nadi tanah, manguloi panik nai, manguloi panik nai. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.